Pernahkah kamu terbangun di tengah malam saat semua orang terlelap dan suasana begitu sunyi? Di saat itulah ada momen yang begitu istimewa. Sebuah waktu yang sering terabaikan padahal punya kekuatan yang luar biasa besar. Bukan cuma soal pahala, tapi tentang bagaimana hidupmu bisa berubah dari gelap menjadi terang, dari gelisah jadi tenang. Ketika seseorang bangun di tengah malam untuk bersujud kepada Allah, maka saat itu ia sedang meletakkan seluruh hatinya di hadapan Sang Pencipta. Salah satu doa yang sangat sering dipanjatkan dalam momen istimewa itu adalah doa memohon rezeki yang halal dan berkah. Namun, apa makna sejatinya dari eriskan taiban? Rezeki yang baik bukan hanya tentang uang yang banyak atau harta yang melimpah. Rezeki yang thayyib adalah rezeki yang bersih, datang dari jalan yang halal, tidak menzalimi orang lain, tidak dicampuri tipu daya, dan membawa keberkahan dalam hidup. Sebuah penghasilan yang mungkin secara jumlah tidak besar, tapi cukup, menenangkan, dan tidak mengandung dosa. Itulah bentuk tertinggi dari rezeki yang kenapa doa ini begitu dahsyat jika dibaca saat tahajud, karena tahajud adalah waktu di mana hijab antara langit dan bumi menjadi tipis. Saat malam sepi dan tenang, doa kita seakan melesat langsung ke langit. Di saat orang lain tertidur lelap, kita justru memilih untuk bersimpuh dan berbicara kepada Allah. Ini adalah bentuk keyakinan tertinggi, bahwa hanya Allah lah sang pemberi rezeki. Lalu mengapa kita juga memohon ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima? Karena rezeki yang baik tidak akan lengkap tanpa ilmu yang menuntun dan amal yang diterima oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing kita untuk menggunakan rezeki itu di jalan yang benar. Sedangkan amal yang diterima adalah buah dari ilmu dan rezeki yang berkah tadi. Ketiganya adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang merasa hidupnya berat meski secara materi tidak kekurangan. Bisa jadi karena rezeki yang diterima belum thayyib atau belum digunakan dengan cara yang benar. Ada juga yang pintar, berilmu tinggi, tapi tidak memberi manfaat bagi orang lain. Dan ada pula yang rajin beramal tapi penuh dengan iri hingga amal itu tak sampai ke langit. Karena itu doa ini sangat lengkap meminta rezeki, ilmu, dan amal sebagai pondasi hidup yang utuh. Tahajud adalah waktu emas untuk doa ini. Karena di waktu itu hati kita lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sadar akan keterbatasan. Datang kepada Allah dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita butuh bantuan, butuh jalan keluar, butuh kelegaan, dan butuh keberkahan yang hanya bisa datang darinya. Banyak kisah nyata dari mereka yang istiqomah tahajud dan membaca doa ini, hidup mereka perlahan berubah. Bukan selalu dari sisi materi, tapi hati mereka lebih tentram. Masalah demi masalah mendapat jalan keluar, dan yang hidup dalam kesempitan mulai merasakan kelapangan. Itu karena Allah tidak hanya memberi rezeki dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kesempatan, kesehatan, ketenangan, dan orang-orang baik di sekitar kita. Kalau kamu sedang dalam keadaan sulit, terhimpit, atau bingung harus mulai dari mana, maka bacalah doa ini dalam tahajudmu. Bukan sekedar dibaca dengan mulut, tapi dirasakan dalam hati. Karena tidak ada yang lebih indah dari rezeki yang datang bersama keberkahan dan ketenangan hati. Itulah kekuatan dari rizkan taiban. Poin doa memohon jodoh yang baik. Rabbana ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini adalah salah satu doa yang paling indah dalam Al-Quran berasal dari surah Al-Furqan ayat 74. Membacanya di waktu tahajud adalah tanda bahwa kita benar-benar serius memohon pasangan hidup yang bukan hanya menyenangkan secara lahiriah, tetapi juga membawa kedamaian batin dan mendekatkan kita pada Allah. Mengapa jodoh disebut sebagai qurrata ayun, penyejuk mata? Karena pasangan yang baik bukan hanya membuat kita bahagia sesaat, tapi menenangkan jiwa di setiap keadaan. Dialah yang mendoakan kita diam-diam, menenangkan kita saat lemah, dan tetap ada di sisi ketika dunia memalingkan wajahnya. Bukan sekedar teman ngobrol, tapi teman ibadah. Banyak orang mencari jodoh hanya dengan kriteria duniawi, wajah,
harta, status. Tapi yang didoakan dalam ayat ini adalah pasangan yang mampu membuat hati tentram karena keimanannya. Seorang istri atau suami yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah, bukan menjauh darinya. Inilah alasan kenapa doa ini dibaca saat tahajud. Karena kita sedang berbicara langsung kepada Sang Maha Pemberi jodoh. Tak sedikit orang yang merasa sudah berusaha, tapi jodoh tak kunjung datang. Bisa jadi karena kita hanya mengejar jodoh lewat usaha lahir, tapi lupa melibatkan Allah dalam prosesnya. Padahal tahajud adalah waktu yang paling tepat untuk melamar jodoh terbaik langsung dari tangan Allah. Bagian kedua dari doa ini, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Menunjukkan bahwa jodoh bukan hanya soal pasangan, tapi juga arah hidup. Kita berdoa agar hubungan yang kita bangun bisa menjadi jalan menuju kebaikan bahkan menjadi teladan. Bukan pasangan yang menjerumuskan, tetapi yang mengangkat kita menuju kemuliaan. Doa ini juga mengajarkan bahwa jodoh itu bukan tujuan akhir, tapi bagian dari perjalanan spiritual menuju Allah. Maka siapapun kamu yang masih menanti pasangan, jangan putus harap. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Sebut nama pasangan impianmu. Bukan hanya soal siapa, tapi seperti apa kamu ingin membangun rumah tangga? Apakah rumah itu akan menjadi surga kecil? Apakah ia akan dipenuhi zikir, kasih sayang, dan pengampunan? Ingat, Rasulullah pernah bersabda bahwa doa seorang hamba di sepertiga malam terakhir lebih didengar. Dan jodoh yang datang lewat doa tahajud bukan hanya datang dengan cinta, tapi juga dengan keberkahan. Poin T2 memohon ketenangan hati dan pikiran. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Doa ini mencerminkan sebuah permintaan yang sangat dari seorang hamba yang sadar bahwa dirinya tidak bisa hidup dengan tenang tanpa perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dan dalam salat tahajud yang sunyi dan hening, saat malam menggantung sepi dan hanya sedikit orang yang bangun, seorang hamba bisa dengan tulus melantunkan doa ini. Kalimat pertama dari doa ini menyebutkan perlindungan dari hami walan, dua kata yang sering diterjemahkan sebagai kegelisahan dan kesedihan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, hami merujuk pada kegelisahan terhadap masa depan. Sedangkan hazan adalah kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi. Dengan kata lain, seorang hamba yang memanjatkan doa ini mengakui bahwa masa lalu dan masa depan bisa menjadi beban berat bagi pikiran dan hati. Mengapa ini penting? Karena banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena kondisi saat ini, tapi karena mereka belum berdamai dengan masa lalu atau terlalu takut dengan apa yang akan terjadi. Dalam doa ini, seorang muslim berusaha menyerahkan dua hal yang tidak bisa ia kendalikan secara penuh kepada Allah. Ia memohon agar diberi kekuatan untuk tidak ditarik oleh penyesalan atau dihantui ketakutan akan hari esok. Bagian selanjutnya adalah perlindungan dari al-ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Keduanya merupakan penghalang besar dalam meraih kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Seorang yang lemah seri merasa tidak mampu dan yang malah seri merasa tidak mau. Maka dalam doa ini, seorang hamba tidak hanya meminta dijauhkan dari musuh luar, tapi juga dari kelemahan karakter dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa keberhasilan tidak hanya tentang peluang, tapi juga kesiapan dan usaha. Dan untuk bisa siap berjuang, ia harus bebas dari rasa tak berdaya dan rasa malas. Kemudian disebutkan al-jubni wal-buf, pengecut dan kikir. Ini adalah dua sifat yang sangat menghambat kebaikan. Pengecut membuat seseorang takut untuk bertindak, bahkan untuk menyuarakan kebenaran. Sementara kikir membuat seseorang tidak ingin berbagi, bahkan ketika memiliki kelebihan. Rasulullah bersabda bahwa sifat pengecut dan kikir bisa menghancurkan seseorang. Karena dua sifat ini seringkali menyebabkan manusia tidak menjalankan amanahnya sebagai makhluk sosial dan hamba Allah. Dua ini kemudian ditutup dengan permohonan perlindungan dari Dalai Aidini Wagalabati Rija'al. Lilitan utang dan tekanan manusia.
Ini dua masalah besar dalam kehidupan modern. Banyak orang hidup dalam tekanan karena utang yang terus membesar dan banyak pula yang tertekan karena tekanan sosial, tekanan dari atasan, keluarga, atau bahkan dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, ini adalah permintaan agar dijauhkan dari perbudakan finansial dan tekanan sosial yang bisa menggerus harga diri seseorang. Dengan melantunkan doa ini dalam salat tahajud, kita seakan membentengi diri dari segala macam beban hidup, dari dalam maupun luar. Hati yang tenang tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari hubungan yang kuat dengan Allah serta kesadaran diri untuk terus memperbaiki karakter. Inilah mengapa doa ini begitu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak hanya menjadi harapan spiritual, tapi juga kompas moral dalam menjalani kehidupan. Poin 4. Doa mohon ampunan dan kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni wahdini wa ini warzuqni. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki. Doa ini sangat singkat, namun memiliki kandungan makna yang luar biasa dalam. Ia adalah permintaan menyeluruh atas segala aspek penting dalam kehidupan manusia. Ampunan, kasih sayang, petunjuk, kesehatan, dan rezeki. Semua kebutuhan mendasar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Pertama disebutkan, Rabbighfirli, ampunilah aku. Ini menunjukkan bahwa langkah awal dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah kesadaran akan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah berbuat salah. Bahkan Rasulullah yang maksum tetap memohon ampunan kepada Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Maka seorang hamba yang memulai doanya dengan permintaan ampunan adalah hamba yang sadar diri dan merendah di hadapan Rabb-Nya. Ampunan adalah kebutuhan jiwa. Dosa ibarat noda hitam yang menutup cahaya dalam hati. Jika terus dibiarkan, maka hati akan menjadi keras dan gelap. Dalam tahajud saat suasana tenang dan tak ada gangguan dunia, adalah saat paling baik untuk menyucikan diri dari beban dosa. Dengan melantunkan doa ini, kita sedang membersihkan beban spiritual, agar hati kita menjadi lapang dan ringan untuk terus melangkah menuju kebaikan. Lalu dilanjutkan dengan warhamni, rahmatilah aku. Rahmat Allah mencakup segala hal, perlindungan, ketenangan, keberkahan, dan keselamatan. Tanpa rahmatnya tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari kesulitan dunia maupun siksa akhirat. Maka dalam tahajud setelah meminta ampun, kita memohon rahmat. Karena tanpa rahmat ampunan saja belum cukup. Ampunan menghapus kesalahan, tetapi rahmatlah yang menuntun pada kebaikan. Kemudian wahdini, tunjukilah aku. Ini adalah permintaan akan hidayah. Hidup di dunia ini seperti berjalan di hutan belantara. Tanpa petunjuk seseorang bisa tersesat dalam gelapnya kebingungan. Banyak orang cerdas, kaya atau punya kekuasaan. Namun tanpa hidayah, mereka hidup tanpa arah dan ujung. Hidayah adalah cahaya yang membuat manusia tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus diam, dan kepada siapa harus bersandar. Maka dalam tahajud kita memohon kepada Allah agar tidak hanya dibersihkan dari dosa, tapi juga dituntun dalam setiap langkah hidup kita. Selanjutnya adalah wa'aini sehatkanlah aku. Ini bisa mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Tubuh yang sehat memungkinkan kita beribadah dan beraktivitas. Tapi lebih penting dari itu adalah kesehatan hati. Hati yang sakit bisa menyebabkan iri, dengki, sombong, dan cinta dunia secara berlebihan. Dengan memohon afiah, kita berharap diberi kondisi terbaik untuk menjalani hidup dengan semangat dan ketenangan. Doa ini ditutup dengan warzuqni, berilah aku rezeki. Rezeki bukan hanya soal harta, bisa berupa anak yang saleh, pasangan yang setia, pekerjaan yang halal atau bahkan waktu luang untuk berbuat baik. Permintaan rezeki adalah permintaan akan keberlanjutan hidup yang penuh keberkahan. Dalam tahajud, kita memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang mencukupi, halal, dan membawa kebaikan dalam hidup. Ketika doa ini dibaca dalam salat tahajud, seorang hamba seolah sedang membuka seluruh isi hatinya. Ia mengakui kelemahan dirinya,
memohon dibersihkan dari dosa, diliputi oleh kasih sayang Allah, diberi petunjuk, kesehatan, dan kecukupan hidup. Ini adalah bentuk penghambaan yang paling jujur dan tulus. Tidak ada kepura-puraan, hanya kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Poin L2 memohon perlindungan dari segala keburukan. Lafal doa, Allahumma inni minar amil amal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada dari keburukan apa yang telah aku lakukan dan dari keburukan yang belum aku lakukan. Dua ini mengandung pengakuan yang sangat dalam dari seorang hamba yang sadar bahwa dirinya tak luput dari dosa dan kesalahan, baik yang telah dilakukan secara sadar maupun yang mungkin akan dilakukan tanpa disadari di masa depan. Dalam setiap sujud malam di sepertiga malam terakhir, doa ini menjadi permohonan perlindungan yang kuat terhadap dampak buruk dari dosa yang bisa menghancurkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Makna mendalam dari doa ini, ketika seseorang membaca doa ini, sebenarnya ia sedang mengakui bahwa dirinya sebagai manusia sangat rentan melakukan keburukan. Baik keburukan karena hawa nafsu, amarah, ketidaktahuan ataupun karena terpengaruh lingkungan. Dan tidak hanya berhenti pada pengakuan itu saja, tetapi juga menunjukkan rasa takut bahwa kesalahan-kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi buruk di masa mendatang, baik secara spiritual maupun sosial. Lebih dari itu, kalimat wamin syariah amal atau keburukan yang belum aku lakukan menunjukkan adanya rasa waspada dan keinginan kuat untuk terus dijaga oleh Allah, agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang akan menodai hati dan hidupnya. Ini bukan hanya tentang dosa besar, tapi juga kesalahan kecil yang jika dibiarkan akan mengotori jiwa dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Mengapa doa ini penting di salat tahajud? Salat tahajud adalah waktu paling sunyi, paling jujur, dan paling khusyuk bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri pada Allah. Saat dunia sedang tertidur, seorang hamba bangun untuk bersimpuh dan menumpahkan segala isi hatinya kepada Sang Pencipta. Maka tidak heran saat itulah manusia menyadari betapa ia butuh perlindungan dari keburukan dirinya sendiri. Dua ini seperti benteng spiritual. Ia meneguhkan hati agar tidak dikuasai nafsu dan amarah. Ia menjadi perisai agar langkah hidup selalu dilandasi oleh keinginan untuk memperbaiki diri, bukan menyakiti atau merusak. Maka setiap kali doa ini dipanjatkan, sebenarnya seseorang sedang membentengi dirinya dari kemungkinan tergelincir ke jalan yang kelam. Dampak nyata dari mengamalkan doa ini: 1. Menumbuhkan kesadaran diri. Dengan sering memohon perlindungan dari keburukan diri, seseorang akan lebih introspektif. Ia akan lebih sering bertanya kepada dirinya sendiri sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini akan membahayakan orang lain? Apakah ini membuat aku jauh dari kebaikan? 2. Membangun rasa tanggung jawab spiritual. Dua ini membuat seseorang sadar bahwa setiap tindakannya sekecil apapun memiliki dampak. Ia tidak akan menyepelekan kesalahan. Bahkan jika hanya berupa lintasan niat buruk, ia akan segera memohon ampun kepada Allah. 3. Membuka jalan untuk taubat dan perbaikan diri. Dengan rutin membaca doa ini, seseorang mengakui bahwa dirinya bukan makhluk yang sempurna. Ia terbuka terhadap kritik, tidak sombong, dan mudah untuk bertaubat. Ia tahu bahwa kunci kebahagiaan bukan terletak pada tidak pernah berbuat salah, tetapi pada seberapa cepat ia kembali kepada Allah setelah bersalah. 4. Menjauhkan dari sifat sombong dan takabur. Orang yang sering memohon perlindungan dari keburukan tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ia tahu bahwa sumber keburukan juga bisa berasal dari dirinya sendiri. Ia tidak cepat menghakimi dan lebih banyak mengasihi. Poin 6. Doa memohon petunjuk di setiap langkah hidup. Ya Allah, aku memohon kepada petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Dua ini menjadi kompas hidup seorang mukmin. Dalam salat tahajud yang penuh khusyuk, doa ini menjadi jembatan antara hati yang bingung dan petunjuk dari langit. Ini bukan sekedar permintaan agar tidak tersesat, tapi permohonan agar setiap langkah hidup senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah. Makna tiap bagian dalam doa ini: 1. Al-Huda petunjuk.
Hidup tanpa petunjuk itu seperti berjalan dalam gelap. Mungkin kita melangkah tapi kita tak tahu apakah ke arah yang benar atau justru menuju jurang. Memohon petunjuk kepada Allah berarti mengakui bahwa akal kita terbatas. Kita butuh arahannya dalam mengambil keputusan, dalam memilih pekerjaan, jodoh, sahabat, bahkan dalam respons ujian hidup. Petunjuk tanpa ketakwaan tidak akan bertahan. Maka setelah meminta petunjuk, kita minta kekuatan agar bisa konsisten menjalankannya. Ketakwaan adalah rasa takut yang penuh cinta kepada Allah. Ia membuat seseorang tidak hanya berhenti pada benar atau salah, tapi lebih pada apakah ini diridai atau tidak oleh Allah. Kesucian di sini tidak hanya soal menjaga diri dari zina atau maksiat. Ini juga soal menjaga lisan dari ghibah, menjaga hati dari dengki, dan menjaga diri dari perbuatan yang menodai kehormatan sebagai manusia. Dalam dunia yang penuh godaan, memohon kesucian adalah bentuk kesadaran akan rapuhnya diri dan perlunya penjagaan dari Allah. 4. Al-Ghina, kecukupan. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal hati yang lapang, jiwa yang tidak rakus, dan rasa cukup atas nikmat yang telah diberikan. Orang yang merasa cukup tidak mudah iri, tidak mudah mengeluh, dan lebih fokus pada bersyukur. Mengapa doa ini diajarkan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru sejati dalam kehidupan spiritual. Beliau tahu betul bahwa umatnya akan menghadapi berbagai tantangan hidup yang tidak mudah. Maka beliau mengajarkan doa ini sebagai bekal utama. Menariknya, Rasulullah tidak hanya mengajarkan doa untuk duniawi saja, tapi juga yang menyentuh sisi terdalam spiritual manusia. Doa ini lengkap, memohon arah, huda, kekuatan hati, tuka, penjagaan moral, afaaf, dan kestabilan hidup, ghina. Jika kita renungkan, keempat unsur ini adalah syarat mutlak agar manusia bisa hidup bahagia dan bermartabat. Mengapa penting diamalkan di waktu tahajud? Tahajud adalah waktu di mana segala suara dunia menghilang dan yang tersisa hanya suara hati yang mencari makna. Ketika seseorang membaca doa ini saat tahajud, dia sedang menyusun arah hidupnya, meyakinkan dirinya kembali pada misi utama hidupnya, dan meminta pada Allah agar tidak tersesat di jalan dunia yang penuh tipu daya. Ini bukan soal panjangnya doa, tapi soal ketulusan. Dan saat hati tulus memohon empat hal ini, maka Allah yang Maha Mendengar pasti akan merespon entah dengan jalan yang kita harapkan, atau cara yang tidak kita duga. Dampak luar biasa jika rutin diamalkan. 1. Membentuk pribadi tangguh dan bersinar di tengah godaan. Dunia penuh tawaran yang bisa menyesatkan. Tapi seseorang yang memohon hidayah, ketakwaan, dan kesucian akan mampu menolak dengan mantap karena ia punya arah dan prinsip. 2. Menjauhkan diri dari kecemasan dan perbandingan sosial. Dengan al-ghina kecukupan, seseorang tidak lagi resah melihat pencapaian orang lain. Ia merasa cukup dan damai dengan apa yang dimilikinya. 3. Meningkatkan kualitas spiritualitas sehari-hari. Dua ini membuat seseorang tidak asal dalam bersikap. Ia mulai mempertimbangkan apakah langkahnya diridai Allah. Hatinya menjadi lebih lembut, pikirannya lebih jernih. 4. Membuat hati lebih fokus dan tidak gampang bimbang. Dengan petunjuk dari Allah, keputusan-keputusan hidup menjadi lebih tegas. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh omongan orang lain. Dalam sunyinya malam, saat semua tertidur lelap, justru menjadi momen paling mulia untuk seorang hamba mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu tahajud membawa kekuatan spiritual yang luar biasa. Bukan hanya sebagai permohonan, tapi juga sebagai wujud ketundukan dan harapan tulus agar hidup senantiasa berada di jalan yang diridai. Dengan menyadari betapa luasnya rahmat dan perlindungan dari Allah, seorang mukmin akan merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu jaga hati, teguhkan iman, dan rutinkan tahajudmu. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Ryan Entertainment, tempat kita bersama-sama mencari cahaya di tengah gelapnya malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.